Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Saya sambil menjawab beberapa pertanyaan ya. Saya kan bercerita ya. Memang kondisi sekarang itu ya untuk kita membuka usaha itu harus melihat suasana ya atau situasi atau juga sikon ya seperti itu. Karena membuka usaha saat ini itu sangat banyak keterbatasan ya karena faktor ekonomi yang memang secara global itu belum menjanjikan seperti itu. Daya beli masyarakat memang masih rendah sehingga bagi kita ketika membuka usaha itu bisa bertahan itu sudah sangat-sangat bersyukur kan seperti itu, karena penjualan-penjualan yang sudah berjalan pun sekarang itu stagnan ya seperti itu. Saya mengalami sendiri ya saat ini juga, bahkan saya juga harus segera memindahkan tempat jualan ya seperti itu, karena ya memang kurang strategis juga tempatnya. Di selain itu juga memang saat ini ya, jadi pemasaran ataupun daya beli itu kan tidak menentu karena faktor ekonomi ya seperti itu. Jadi kadang ramai kadang tidak kan seperti itu, jadi memang tidak bisa menjadi tumpuan ya seperti itu. Jadi sama sekali tidak bisa diprediksi. Begitu juga teman-teman yang jualan yang berada di sekitar sini kan seperti itu. Walaupun kita sudah punya pelanggan, tapi itu kan belum bisa menjanjikan karena ya terbentur sekarang tuh memang daya beli ya, daya beli itu orang tuh sangat hati-hati untuk berbelanja, termasuk kita sendiri. Bahan-bahan mahal, dan ketika kita menjual itu kan kita harus dengan sangat keterbatasan, tidak mungkin dengan harga yang mahal seperti itu. Jadi perekonomian itu memang sebenarnya kita sebagai pedagang kaki lima itu merasakan ya stagnan seperti itu ya, karena permasalahan-permasalahan global seperti itu. Oke teman-teman, di sini kemarin ada satu pertanyaan tentang yang pertama adalah kalau pakai gula halus, kayak gula biasa yang dihaluskan apakah bisa ya? Nah ini berkaitan dengan gula tengah ya teman-teman. Kalau pakai gula biasa dihaluskan, memang secara anjurannya ya teman, gula tengah itu kan berasal dari gula halus ya. Gula halus itu sendiri sumbernya atau bahan bakunya adalah gula pasir biasa yang dihaluskan. Nah, tetapi kalau di industri itu mungkin ada suatu tambahan-tambahan bahan lain yang kita tidak tahu secara pastinya, tapi itu sangat berbeda ya. Yang seharusnya memang gula halus ini kan terbuat dari murni 100% dari gula pasir atau gula biasa yang dihaluskan ya. Salah satunya kita menggiling sendiri ataupun memblender ya, itu sudah sangat bagus ya. Jadi menurut abangnya ini gula biasa bagaimana yang dihalus ya, itu memang harus seperti itu ya teman-teman. Jadi gula halus yang dipakai itu memang ya gula yang dihaluskan. Lebih baik kita menghaluskan sendiri ya, baik itu dengan cara digiling ataupun di blender, itu sama saja. Kemudian ya teman-teman, ada karena pas di satu konten saya itu pas menyiapkan adonan, jadi Amanda pakai berapa bang seperti itu. Jadi pas saya ini kalau nggak salah bikin 3 kilo dan 3 kilo ya seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk mentega, kebetulan saya sendiri kan memakai mentega Amanda. Alasannya karena apa ya, mungkin itu hanya karena keterbiasaan saja, jadi tidak terlalu fanatik ataupun ya mungkin bagi kami yang sudah biasa menggunakan Amanda itu secara harga dia tidak terlalu mahal, secara kualitas juga ya sudah cukup baik kan seperti itu. Jadi sesuai lah gitu kan. Jadi kita bisa merasakan sendiri karena keterbiasaan memakai suatu bahan tertentu gitu kan. Jadi di tangan itu sendiri ketika kita membuat adonan itu kan enak lah seperti itu. Jadi kan tidak terlalu apa ya, pokoknya nyaman buat kita kan seperti itu. Nah jadi teman-teman ya, saya lanjutkan. Kalau mentega ini memang sangat banyak pengaruhnya terhadap adonan yang kita buat ya, karena termasuk bahan utama ya mentega ini. Kalau tidak pakai mentega tentunya akan jadi bantat kan seperti itu. Nah cuma kan ada plus minusnya ketika kita itu memberinya ya. Jadi kita bahasan ke menteganya,
betul yang saya gunakan adalah Amanda yang ditanyakan berapa kan seperti itu. Nah, secara standarnya gitu seperti itu. Ketika kita membuat roti goreng ataupun cakwe, takaran utama adalah 1 kilo banding 1 on seperti itu. Jadi 1 banding 1, beda belakangnya 1 kilo sama 1 on. Jadi 1 kilo tepung terigu, 1 on untuk mentega seperti itu. Kenapa formasi seperti itu ya teman-teman? Itu adalah formasi yang standar ya seperti itu. Kalau teman-teman ingin menaikkan lagi 1 ons lebih atau mengurangi, itu sebenarnya tidak masalah, cuma efeknya ada seperti itu ya. Saya juga berkali-kali merubah-rubah itu, ternyata emang standarnya itu 1 banding 1 tadi, 1 kilo tepung terigu untuk mentega atau Amanda itu ya 1 on seperti itu. Nah, jadi apa sih pengaruh ya mentega ini ya teman-teman terhadap adonan yang kita buat gitu kan. Jadi yang pertama yang jelas itu ya teman-teman, kalau kita tanpa memberikan mentega pada adonan baik itu roti goreng ataupun cakwe, itu pastinya roti yang kita buat itu tidak akan ngembang ya, seperti itu. Saya pernah kelupaan dulu, menjadi pengalaman berharga juga, dan ternyata benar, roti goreng ataupun bolang-baling yang saya buat lupa mentega dulu waktu awal-awal ya, awal-awal saya usaha, itu memang berpengaruh jadi tidak ngembang. Yang kedua, ini berarti kan yang pertama tadi adalah membantu untuk mengembangnya adonan seperti itu namanya, mentega. Yang kedua itu adalah mentega sendiri itu membantu ya untuk baik itu rasa karena memang ada khas aroma ya, di situ ada khas aroma mentega sehingga menimbulkan suatu rasa kekhasannya sebuah roti ataupun cakwe gitu kan dari unsur menteganya seperti itu. Itu yang kedua, jadi rasa dan aroma itu akan tumbuh, akan ada tambahan dari bahan ini ataupun dari mentega ya teman. Yang ketiga tentunya ini menjadi bahan tambahan yang penting bagi kita adalah tekstur ya teman. Jadi tekstur yang dipengaruhi oleh mentega ini sendiri adalah tekstur itu akan menjadi lebih lembut, jadi lebih empuk seperti itu. Jadi kalau teman-teman banyak memberikan, sebenarnya ya banyak memberikan mentega sebenarnya itu lebih bagus, tetapi jangan overnya yang kelewat banyak seperti itu ya. Mungkin kalau standarnya 1 banding 1 atau 1 kilo tepung terigu kita beri 1 ons mentega, itu sudah standar. Kalau ditambahin sedikit seperti itu akan lebih terasa empuk lagi. Tetapi di situ tentunya tidak semudah itu juga, karena sebanyak apapun mentega kalau kita membuat adonannya itu tidak pas ya teman, itu juga tidak ada efeknya seperti itu. Karena lagi-lagi semua itu tergantung pada kita membuat adonan itu sendiri ya, jadi ke skill kita sendiri seperti itu. Nah, selain 3 hal tadi, yang pertama adalah membantu mengembangkan adonan, yang kedua aroma dan rasa seperti itu, dan ketiga adalah tekstur ya teman-teman. Dan kemudian adalah otomatis dengan banyakkan mentega ini dia akan menumbuhkan warna ya, seperti warna khas yaitu kuningan seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Selain itu ya banyak sendiri ya istilahnya manfaatnya mentega itu di dalam adonan yang kita buat. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau ini ditanyakan berapa pakainya Bang Amanda seperti, jadi 1 banding 1 seperti itu. Jadi nah itu jawaban ya teman, salah satu jawaban dari pertanyaan teman kita. Dan saya di sini ya teman-teman, memang saat ini banyak bercerita tentang awal ketika membuka usaha seperti ini. Saya hanya bisa mengatakan pada teman-teman semua, ketika teman-teman semua bisa ya untuk menggeluti usaha seperti ini, ya tekuni saja kan seperti itu, karena semua itu ada saatnya teman-teman. Dan sampai sekarang pun ketika saya membuka dimanapun ya alhamdulillah usaha ini masih tetap diterima walaupun jumlahnya banyak tidaknya seperti itu. Dan rezeki itu pasti ada. Dan apa yang saya rasakan itu usaha seperti ini itu sangat simpel. Apalagi saya itu sukanya kalau jualan tuh hanya setengah hari ya. Biasanya kan kalau jualan pagi dan sore bisa seperti di Kalimantan, tapi mungkin saat ini
saya ingin jualan pagi saja kan, seperti itu. Jadi lebih rileks, kita bisa cari kegiatan lain sehingga ya kita merasa nyaman dan kita hobi ya, senang dulu dengan kerjaan yang kita lakukan. Seperti saya sendiri adalah membuat roti goreng ini atau bolak-balik dan cakwe ini, sehingga membuang rasa jenuh itu enak seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman ya, sedikit cerita dari saya dan jawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.